Sahabat olah rasa yang saya kasihi, pernahkah Anda mendengar istilah self-talk? Apa sebenarnya self-talk itu? Self-talk atau istilah gampangnya, ngomong atau bicara pada diri sendiri, adalah bentuk komunikasi seseorang pada dirinya sendiri. Terdengar aneh atau gila? Pada kenyataannya, menurut sebuah penelitian di Amerika, manusia lebih banyak melakukan self-talk daripada berkomunikasi dengan orang lain. Menurut penelitian tersebut, manusia melakukan self-talk bisa sampai 20.000 kata dalam sehari semalam atau selama 24 jam. Jumlah itu bisa lebih banyak lagi pada orang yang introvert atau pendiam. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan self-talk, baik saat kita sedang beraktivitas maupun saat sedang istirahat. Baik ketika menanggapi suatu peristiwa atau sedang membayangkan sesuatu. Seperti ketika sedang nyetir sendirian tiba-tiba ada cowok ganteng atau cewek cantik menyeberang di depan kita atau mungkin melihat pengemis tua di pinggir jalan. Saat itu Anda langsung bereaksi dengan mengatakan sesuatu dalam hati. Bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Akan memuji atau mengumpat. Semua bisa terjadi, tergantung kebiasaan dan suasana hati Anda. Nah, disinilah pentingnya kita harus pandai-pandai mengolah self-talk kita. Apakah akan mengungkapkan dengan ungkapan yang positif atau negatif? Jika selama ini Anda mengenal istilah, mulutmu harimaumu, maka Anda juga perlu mengenal istilah, self-talkmu adalah nasibmu. Jadi, berhati-hatilah terhadap self-talk yang sering Anda ucapkan. Karena self-talk Anda tersebut bisa menjadi dinding penghalang atau mental block bagi kebesaran, kehebatan dan kesuksesan Anda sendiri. Atau bisa jadi sebaliknya, menjadi jalan bagi kebesaran, kehebatan dan kesuksesan Anda. Sahabat olah rasa yang saya kasihi, mengapa kita harus belajar mengelola setiap kata yang kita ucapkan, baik yang dalam hati maupun yang terucap, sebisa mungkin menghindari kata-kata buruk? Kata-kata buruk ini bisa berupa sumpah serapah, caci maki, umpatan, kutukan, kemarahan, kebencian, kekecewaan, dendam atau kata-kata yang terdengar biasa tetapi diucapkan dengan vibrasi permusuhan. Ingatlah wahai sahabat olah rasa, apapun kata-kata yang terucap keluar, yang pertama kali mendengar adalah telinga kita sendiri. Meskipun diucapkan dalam hati, telinga kita tetap bisa mendengarnya. Jika kita mengucapkan hal-hal buruk kepada orang lain, bukanlah itu berarti yang pertama kali menerima ucapan buruk tersebut adalah kita sendiri? Dan jika kata-kata adalah doa, bukankah itu artinya kita sedang mendoakan keburukan buat kita sendiri? Begitu juga jika kata-kata tersebut berupa self-talk, maka yang pertama kali menyetujuinya adalah pikiran kita sendiri. Artinya jika self-talk kita buruk, maka kita sudah dengan sengaja menanamkan sebuah program buruk kepada diri kita sendiri. Itulah kenapa agama menganjurkan agar kita senantiasa berdoa dengan kata-kata yang baik. Berucap juga dengan kata-kata yang baik. Sahabat olah rasa yang saya kasihi, pernahkah Anda mendengar nasihat bijak ini? Apapun kata-kata yang keluar dari mulut seseorang menunjukkan isi yang sebenarnya dari orang tersebut, sebab teko yang berisi air comberan tidak akan bisa mengeluarkan air susu. Mulutmu harimaumu. Self-talkmu nasibmu. Tetapi di era media sosial seperti sekarang ini bukan hanya mulut saja, tetapi juga tulisan di media sosialmu. Baik statusmu maupun komentarmu. Pernahkah Anda membaca status di media sosial yang intinya kurang lebih seperti ini? Sebagai manusia biasa, yang bisa aku lakukan hanyalah menerima semua takdir dan ketetapan Tuhan. Ujian dan cobaan yang datang bertubi-tubi ini adalah cara Tuhan menyayangiku. Jadi wajar saja jika akhirnya ujian, musibah dan cobaan datang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Jangan mengeluh apalagi menyalahkan Tuhan, karena memang itu yang diinginkannya. Alam pikiran bawah sadarnya ingin disayang Tuhan dengan cara banyaknya ujian, musibah dan cobaan. Mengapa dia tidak menulis statusnya seperti ini? Sebagai manusia yang disayang oleh Tuhan, aku sangat bersyukur.
Hidupku senantiasa diliputi keberuntungan demi keberuntungan, kemudahan demi kemudahan, keajaiban demi keajaiban seolah-olah terus menghampiri hidupku. Aku tahu ini adalah cara Tuhan menyayangiku. Jadi, apapun yang Anda ucapkan atau tuliskan di status media sosial Anda, pikirkan secara mendalam. Apakah hal tersebut akan mendatangkan banyak penderitaan atau kebahagiaan? Sahabat olah rasa yang saya kasihi, ingatlah bahwa setiap kejadian yang Anda alami dalam hidup Anda saat ini adalah hasil dari pikiran, perasaan, perkataan maupun self-talk dan perbuatan Anda sendiri di masa lalu. Jika Anda memikirkan, merasakan, mengatakan dan melakukan hal-hal positif maka akan menarik atau mendatangkan orang-orang positif, kejadian dan peristiwa positif dalam kehidupan Anda. Begitu juga sebaliknya. Jadi, berhati-hatilah dalam menentukan pilihan hidup Anda. Memang takdir di tangan Tuhan tetapi nasib Anda sendiri yang menentukan. Anda tidak bisa memilih dilahirkan oleh keluarga kaya atau miskin, tetapi apakah Anda akan mati dalam keadaan miskin atau kaya, Anda sendiri yang menentukan. Sahabat olah rasa, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Salam olah rasa sama pentingnya dengan olahraga.